Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ika Seviana dengan NPM 2313034069 dari Pendidikan Geografi 2023 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai landasan filsafat ilmu geografi. Hakikat ilmu geografi atau ontologi. Pengertian ontologi. Ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai hakikat dan asas-asas rasional dari yang sudah ada. Jadi dapat disimpulkan, fungsi dari ontologi adalah mengetahui esensi terdalam dari suatu hal yang sudah ada. Ontologi geografi. Ontologi dalam konteks geografi merujuk pada studi tentang sifat-sifat dasar dari entitas geografi, termasuk objek fisik seperti gunung, sungai, dan juga entitas abstrak seperti wilayah, lokasi, atau konsep spasial lainnya. Ontologi geografi membahas eksistensi hubungan dan sifat esensial dari entitas geografi dalam konteks ruang dan waktu. Ini mencakup pemahaman tentang struktur realitas geografis dan cara entitas tersebut berinteraksi di dalam dunia geografis. Contoh ontologi geografi. Dalam ontologi geografi, contoh entitas fisik bisa mencakup gunung, sungai, dan pulau, sedangkan entitas abstrak dapat berupa konsep wilayah administratif, sistem koordinat geografis, atau istilah-istilah seperti perbatasan, kedalaman laut, dan tingkat urbanisasi. Ontologi geografi memperinci sifat-sifat esensial, hubungan spasial, dan properti fundamental dari entitas ini dalam konteks geografis. Bagaimana cara memperoleh ilmu geografis yang benar atau epistemologi? Pengertian epistemologi. Epistemologi adalah sesuatu yang membahas secara mendalam mengenai proses dalam usaha manusia dalam memperoleh ilmu seperti sumber, struktur, macam metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi geografi. Epistemologi dalam geografi adalah studi tentang sifat pengetahuan geografis, mencakup asal, sifat, batasan, dan validitas pengetahuan geografis. Ini memeriksa cara-cara di mana pengetahuan geografis diperoleh, dikonstruksi, diperiksa, dan diterima. Epistemologi geografi mencakup metodologi penelitian, pertimbangan filosofis, dan pernyataan kritis terkait bagaimana pengetahuan geografis dibentuk dan dipahami. Contoh dari epistemologi geografi. Epistemologi dalam geografi adalah studi tentang sifat pengetahuan geografis mencakup asal, sifat, batasan, dan validitas pengetahuan geografis. Ini memeriksa cara-cara di mana pengetahuan geografis diperoleh, dikonstruksi, diperiksa, dan diterima. Epistemologi geografi mencakup metodologi penelitian, pertimbangan filosofis, dan pernyataan kritis terkait bagaimana pengetahuan geografis dibentuk dan dipahami. Yang ketiga adalah apakah manfaat nilai aplikatif ilmu geografi atau aksiologi. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi geografi. Aksiologi dalam geografi merujuk pada studi tentang nilai dan tujuan yang terkait dengan disiplin geografi. Ini melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai yang mendasari penelitian, praktik, dan aplikasi geografi, serta pertimbangan etika dalam penggunaan pengetahuan geografis. Aksiologi geografi membahas nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang terlibat dalam proses pemahaman, penafsiran, dan penggunaan informasi geografis. Contoh dari aksiologi geografi, konservasi lingkungan, nilai-nilai yang mendorong perlindungan ekosistem, pelestarian spesies, dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, keselarasan manusia dengan lingkungan, nilai-nilai yang mendorong keseimbangan antara aktivitas manusia dan lingkungan alam, termasuk pertimbangan etis dalam pengelolaan sumber daya alam, kemajuan budaya, nilai-nilai yang menghormati keberagaman budaya, warisan, dan tradisi lokal dalam konteks wilayah geografis. Materi yang kedua adalah kondisi Indonesia.
1. Luas Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.000 pulau dan 2/3 luas wilayahnya berupa perairan. Jika mengacu kepada hasil Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 10 Desember 1982, luas laut Indonesia sebesar 3.257.357 km persegi dan daratan sekitar 1.919.440 km persegi. 2. Jumlah penduduk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Yang ketiga adalah letak geologis. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 pegunungan muda, yaitu Pegunungan Sirkum-Mediterania di kawasan barat dan Pegunungan Sirkum-Pasifik di kawasan tengah dan timur. Ditinjau dari letak geologis tersebut, Indonesia berada di kawasan pertemuan antara 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, serta lempeng Pasifik. 4. Rawan bencana. 1. Tsunami. Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana tsunami, terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan selatan Pulau-Pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya, dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. 2. Banjir. Berikut beberapa daerah yang rawan banjir seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Selatan. Di daerah Jawa ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat juga rawan banjir. Yang ketiga adalah gempa. Wilayah Indonesia yang rawan gempa menurut BNPB Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Maluku Utara. Multi-ekosistem, multikultur. Multisistem di Indonesia mengacu pada keberagaman sistem sosial, politik, dan ekonomi yang ada di berbagai wilayah. Sementara itu, multikulturalisme merujuk pada adanya keberagaman budaya, suku, dan agama di dalam satu entitas negara, seperti Indonesia yang memiliki masyarakat yang heterogen. Kedua konsep ini mencerminkan kompleksitas dan keanekaragaman yang menjadi ciri khas Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama. Masalah utama. Masalah persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia dapat berdampak pada ketidaksetaraan pembangunan antar wilayah. Lokasi sumber daya alam (SDA) yang tidak merata juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemanfaatan potensi ekonomi. Pembangunan kawasan kemiskinan dan pengangguran seringkali menjadi dampak dari ketidakmerataan pembangunan dan distribusi sumber daya. Upaya penyelesaian melibatkan kebijakan regional yang mendukung pembangunan merata, optimalisasi pemanfaatan SDA, serta program pembangunan ekonomi yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Materi yang ketiga adalah peran geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia. Mitigasi bencana. Geografi memainkan peran kunci dalam mitigasi bencana melalui pemahaman terhadap faktor-faktor seperti topografi, iklim, dan lingkungan fisik. Beberapa peran penting geografi dalam mitigasi bencana melibatkan 1. Identifikasi risiko bencana, 2. Perencanaan tata ruang, 3. Sistem peringatan dini, 4. Evakuasi dan pemulihan, 5. Manajemen sumber daya alam. Penanganan masalah kependudukan. 1. Analisis distribusi penduduk, 2. Manajemen migrasi, 3. Perencanaan tata ruang, 4. Analisis faktor lingkungan. Perbaikan lingkungan. 1. Pemetaan kerusakan lingkungan, 2. Perencanaan tata ruang hijau, 3. Analisis perubahan iklim.
Pemanfaatan SDA. 1. Untuk mengetahui persebaran sumber daya alam yang terdapat di Indonesia seperti minyak bumi, batu bara, emas, timah, nikel, dan jenis barang tambang lainnya. 2. Untuk mengetahui persebaran kawasan lahan di Indonesia. Beberapa kawasan lahan yang dianalisis diantaranya kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Kawasan hutan yang masih baik dan yang sudah rusak, kawasan lahan pertanian dan perkebunan, dan perubahan fungsi dan pemanfaatan lahan. Penanganan kemiskinan dan perluasan KK. Dengan pemanfaatan data geografis, kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perluasan KK dapat dirancang secara lebih tepat sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah, meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan. Materi yang keempat adalah mengapa ada persamaan dan perbedaan kewilayahan. 1. Faktor fisis-fisis. Perbedaan dan persamaan kewilayahan dapat dipengaruhi oleh faktor fisis seperti topografi, iklim, dan geografi, dan geologi. Topografi yang berbeda dapat menciptakan perbedaan dalam kontur lahan, sementara iklim memainkan peran dalam vegetasi dan suhu. Faktor geologi seperti jenis tanah juga dapat mempengaruhi kewilayahan. Persamaan mungkin muncul dari faktor-faktor ini jika wilayah-wilayah tersebut memiliki kondisi fisik yang serupa. 2. Faktor manusia. Faktor manusia dapat menciptakan persamaan dan perbedaan kewilayahan melalui kegiatan ekonomi, budaya, dan kebijakan. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat menyebabkan urbanisasi dan perubahan tata guna lahan yang serupa. Sebaliknya, perbedaan budaya dan kebijakan regional dapat menciptakan variasi unik antara wilayah-wilayah. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan lingkungan juga memainkan peran dalam membentuk perbedaan atau persamaan antar kawasan. Interaksi kompleks faktor-faktor ini memberikan gambaran kewilayahan yang dinamis. Selanjutnya adalah faktor fisis manusia. Perbedaan dan persamaan kewilayahan disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor fisis dan manusia. Faktor fisis seperti topografi, iklim, dan geologi dapat menciptakan ciri khas fisik suatu wilayah. Di sisi lain, faktor manusia seperti urbanisasi, pertanian, dan kebijakan lingkungan juga berkontribusi pada perubahan dalam struktur dan karakteristik wilayah tersebut. Adanya persamaan mungkin terjadi jika wilayah-wilayah tersebut memiliki kondisi fisik atau aktivitas manusia yang serupa, sedangkan perbedaan bisa muncul karena variasi dalam interaksi dan dampak faktor-faktor ini. Akibat adanya persamaan dan perbedaan kewilayahan. Akibat adanya persamaan kewilayahan, wilayah-wilayah tersebut mungkin mengalami kesamaan dalam hal potensi ekonomi, pola cuaca, atau karakteristik lingkungan. Ini dapat memudahkan pengembangan kebijakan regional yang seragam atau strategi pembangunan yang mirip. Akibat adanya perbedaan kewilayahan. Perbedaan kewilayahan dapat membawa tantangan atau peluang yang unik. Perbedaan dalam sumber daya alam, budaya, atau infrastruktur dapat mempengaruhi pengembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Pemahaman mendalam terhadap perbedaan ini penting untuk merancang kebijakan yang sesuai dan berkelanjutan di setiap wilayah. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip geografi. 1. Prinsip persebaran. Prinsip persebaran menjelaskan bahwa fenomena geografi di bumi tidak merata. Fenomena geografi termasuk gejala dan fakta geografi yang berkenaan dengan alam maupun manusia. Dapat dilihat di contoh, di sini adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Yang kedua, yaitu prinsip interrelasi. Permasalahan yang terjadi di alam dengan manusia saling terkait. Interrelasi ini dapat terjadi antara alam dengan alam itu sendiri maupun alam dengan manusia. Yang kedua adalah prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah prinsip geografi yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Prinsip ini
fokus pada penjabaran tanpa adanya analisis mendalam. Penggambaran atau penjabaran pada prinsip ini bisa menggunakan tabel, grafik, peta, atau citra, serta tulisan. 4. Prinsip korologi. Prinsip korologi mencakup pengamatan gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat. Prinsip ini meninjau fenomena geografi dari segi persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Singkatnya, prinsip korologi memadukan ketiga prinsip lainnya yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Selanjutnya yaitu konsep-konsep geografi. Ada konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi, nilai kegunaan, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.